Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership. Kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill komunikasi dan skill interpersonal Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat dari pantai Suluban, Uluwatu, Nusa Dua Bali yang eksotik ini, izinkan saya kembali berbagi untuk Anda. Pada video sebelumnya, saya sudah mengenalkan tipe kepribadian berdasarkan DISC, serta bagaimana cara Anda menyesuaikan gaya komunikasi dengan tipe-tipe kepribadian yang berbeda. Kenapa ini penting? Untuk tercipta komunikasi yang efektif, Anda harus mampu menyesuaikan diri dan memahami orang lain. Banyak kesalahpahaman terjadi dalam komunikasi bukan karena kesengajaan, akan tetapi karena minimnya keterampilan dan minimnya kemampuan memahami kawan bicara. Dengan mengenal tipe kepribadian Anda, kepribadian kawan bicara, lalu menyesuaikan gaya komunikasi akan berdampak positif pada hasil dan efektivitasnya. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas secara khusus mengenai tipe D atau dominan, I atau influence, dan S steadiness. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dengan mengulas tipe C atau compliant, si patuh. Jika influence dan dominance itu extrovert, tipe compliant ini sama dengan steady, yaitu introvert. Namun berbeda temperamennya, sesuai namanya compliant, tipe ini orang yang straight dengan aturan dan jadwal, rapi, tertib, teratur, dan disiplin. Setiap hari sudah ada jadwalnya, bangun tidur misalnya jam 5, habis itu ngapain? Sholat, olahraga, sarapan, dan sebagainya. Dia melakukan tuh ada urut-urutannya, dan akan sangat terganggu dengan perubahan mendadak. Dia suka sesuatu yang senada dan serasi, misalnya kemejanya hitam, celananya putih, sepatunya nanti nuansa hitam putih, juga tas dan aksesorisnya. Orang ini baperan, tapi senang dengan fakta, data, diagram, dan grafik. Dia penuh perhitungan. Jika dikaitkan ke teori personality plus, karakteristiknya sepadan dengan melankolis. Dia introvert, pemikir, pesimis. Mengenai melankolis, sudah pernah saya bahas mendetail pada video mengenai tipe kepribadian mengapa penting. Kalau misalkan Anda belum tonton dulu video sebelumnya untuk melengkapi pemahaman Anda dan perspektif Anda terkait dengan materi yang saya share di video kali ini. Mari lihat gambar ini, supaya Anda bisa melihat bedanya dominance, influence, dan steady dengan si compliant ini. Tipe D dan I dua-duanya sama-sama outgoing atau extrovert, hanya bedanya yang satu task oriented, yang satunya people oriented. Sementara tipe S dan C adalah introvert, bedanya S adalah people oriented, si C adalah task oriented. Jika dominant just do it, influence have fun in doing it, steadiness do it together, compliant do it right. Pastikan segala sesuatu dilakukan dengan benar karena dia ingin memastikan melakukan sesuatu secara benar. Apa-apa harus dipikirin mendalam. Makanya dia lama dalam membuat keputusan. Bedanya dengan tipe S yang lama ambil keputusan karena plan-plan. Kalau si tipe C lama ambil keputusan karena analisa dan pemikiran mendalamnya. Nah, sebelum saya sharing lebih jauh tentang bagaimana menyesuaikan gaya komunikasi dengan tipe ini, yuk kita telisik lebih dalam karakternya. Orang-orang yang berkepribadian compliant atau yang biasa dikenal sebagai seorang yang patuh memiliki karakteristik umum seperti sangat akurat, analitis, cermat, teliti, berdasarkan fakta, tepat pada sasaran, memiliki standar yang tinggi dan sangat sistematis, termasuk mudah tersentuh perasaannya, termasuk mudah tersinggung. Ketika bekerja dalam tim, mereka memiliki ketelitian yang sangat mendalam pada semua kegiatan, suka mendefinisikan situasi, mengumpulkan data dan fakta, mengkritik dan menguji kebenaran dari informasi yang didapatkan. Kekurangannya, memerlukan batasan yang jelas dari setiap tindakan yang diperbuat, terlalu terikat oleh prosedur dan metode, orangnya rigid atau nggak fleksibel.
Pelit nih soal uang, terutama bahkan untuk dirinya sendiri. Bahkan suka mengungkapkan perasaan secara verbal pun dia sulit gitu ya. Orangnya gampang tersinggung. Para komplain yang sedang menonton video ini, silahkan share opini Anda di kolom komentar. Bener nggak sih apa yang saya sampaikan? Anda kan punya sistematika yang baik dalam menulis. Jadi bisa jadi insight pembelajaran untuk semua orang yang menonton video ini bisa didapat dari melihat komen Anda. Hal yang sangat ditakutkan oleh tipe kepribadian C adalah kritik. Mereka suka menganalisa dan mengkritik orang lain. Tapi giliran dirinya yang dikritik dia baper. Ya gitulah mereka. Jadi kalau bicara pada mereka, hati-hati. Sertakan data, fakta ketika mengkritik mereka. Hal yang membuat mereka termotivasi. Mereka sangat termotivasi oleh standar kualitas yang tinggi. Lalu mereka senangnya interaksi sosial yang terbatas. Mereka mencintai tugas yang terperinci serta organisasi yang memiliki informasi-informasi yang logis. Ketika Anda berkomunikasi dengan seorang komplain, inilah 5 tips yang dapat membantu Anda. Yang pertama, berbicara dengan pelan-pelan, nggak usah ngegas dan cepat-cepat, sama dengan tipe S. Tipe C ini membutuhkan waktu untuk memproses apa yang Anda katakan, oleh karena itu berbicaralah dengan pelan-pelan. Kedua, berbicaralah tentang pemikiran bukan hanya perasaan. Tipe orang ini cenderung digerakkan oleh pemikiran, fakta, dan data, dan sajikan itu secara detail ketika berbicara dengan mereka. Yang ketiga, gunakan informasi pihak ketiga. Ini membantu mereka membuat analisis perbandingan dalam membuat sebuah keputusan. Mereka butuh referensi dan melihat sesuatu secara komprehensif. Yang keempat, dengarkan dengan seksama hal yang mereka pedulikan dan yang tidak mereka setujui. Mereka menginginkan Anda meluangkan waktu untuk memahami pemikiran dan hal-hal yang mereka fokuskan. Dengan begini, mereka dapat memastikan bahwa Anda memiliki pemikiran yang lengkap dan akurat sesuai dengan posisi Anda. Yang kelima, berikan pemikiran dan permintaan berdasarkan alasan yang baik, masuk akal dan sesuai dengan data. Seseorang yang memiliki tingkat kehati-hatian yang sangat kuat ingin tahu pasti alasan Anda melakukan suatu hal sebelum mereka mengambil tindakan, memastikan Anda memilih dan bertindak dengan benar. Oleh karena itu, sertakan permintaan atau pemikiran Anda dengan alasan yang baik, masuk akal, dan berdasarkan data. 4 hal yang sebaiknya tidak Anda lakukan saat berkomunikasi dengan tipe komplain. Pertama, bicara ngalor ngidul tanpa sistematika yang baik. Kedua, menyajikan opini banyak namun minim fakta. Itu akan membuat mereka tidak mempercayai Anda. Yang ketiga, menarik perhatian mereka dengan ekspresi yang berlebihan, cipika-cipiku, dan sebagainya. Yang keempat, membujuk mereka tanpa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Mereka akan kehilangan minat berbicara pada Anda. Para komplain dan Anda yang memiliki relasi dengan orang-orang komplain, silahkan berbagi pengalaman dan opini di kolom komentar. Selesai sudah 4 video series tentang tipe kepribadian DISC dan bagaimana gaya komunikasi yang perlu Anda lakukan sesuai tipe kepribadian kawan bicara Anda. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, tidak ada yang salah, dunia butuh semua tipe ini. Seseorang juga cenderung memiliki lebih dari 1 kepribadian DISC, setidaknya 2 dari 4 gaya dapat dimiliki oleh 1 individu. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan kenalan dengan Coach Prim hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat, meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.